Vaksin palsu tidak berbahaya? Bagaimana penjelasan dan faktanya? Aduh, mudah-mudahan anak aku nggak kebagian vaksin palsu. Kita sebagai orang tua nih, bisa melihat langsung nggak sih kasat mata apa bedanya? Benarkah tindakan memberikan sendok di mulut anak saat kejang? Pertama kali dilakukan adalah bebaskan jalan napas nih, bajunya dibukain. Bisa berulang terus, jadi antara umur 5 bulan sampai 6 tahun itu bisa berulang. Anak tidur mendengkur penyebab kematian? Jangan salah, mendengkur ini bisa menyebabkan sudden death, jadi kematian. Simak pembahasannya di Dr. Oz Indonesia. Pemirsa, pemberian vaksin atau imunisasi untuk anak adalah sebuah investasi untuk masa depan mereka dan penting sekali untuk kesehatan anak-anak Indonesia. Tapi ada sesuatu yang memprihatinkan di mana beberapa waktu lalu terungkap peredaran vaksin palsu di negara kita ini. Entah apa yang ada di benak para pelaku sehingga membahayakan masa depan anak-anak Indonesia. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Vaksin palsu membuat banyak orang tua khawatir, apalagi mereka yang buah hatinya menerima vaksinasi di 14 rumah sakit yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan. Beberapa bulan terakhir ini, dunia kesehatan telah dicemari dengan beredarnya vaksin palsu yang telah dipraktikkan oleh para pelaku sejak tahun 2003 yang kurang lebih sekitar 13 tahun lamanya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat dan khususnya orang tua melihat hal ini memang menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan pihak yang berwajib untuk memberantas kasus vaksin palsu ini. Lantas, seperti apa dampak serta kandungan yang ada di dalam vaksin palsu hingga menyebabkan nasib kesehatan dari para balita penerus bangsa ini harus menjadi korban dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab itu? Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut lagi tentang vaksin palsu dan peredarannya di Indonesia dan juga untuk mewaspadai sebenarnya apa yang harus dilihat dari masalah yang satu ini, kita akan membahas dengan dua orang teman yang sudah hadir di sini. Yang pertama seorang ibu baru, Nikta Gina, kita berikan tepuk tangan dong. Dan juga dokter kita, dokter ahli kita ya, dokter Tita Muslihan sebagai dokter spesialis anak ya dok ya. Iya. Baik ya dok ya kabarnya ya. Baik. Dan semua akan kita bahas tentunya hanya di Dr. Oz Indonesia. Oke, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, ternyata kita punya beberapa fakta tentang peredaran vaksin palsu di Indonesia. Fakta pertama adalah seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa sudah cukup lama nih beredarnya di Indonesia, dari 2003, berarti sudah 13 tahun berlangsungnya dan sangat memprihatinkan sekali. Yang kedua ini ada 3 daerah di Indonesia tempat ditemukannya peredaran vaksin palsu ini, yaitu di daerah Jawa Barat, Banten, dan juga Jakarta. Ya. Kemudian saat ini vaksin palsu ini yang lebih ngerinya lagi dok, dijualnya lebih murah ya daripada vaksin asli ya kan. Dan dijualnya tuh di puskesmas dan juga di klinik-klinik serta ditemukan di 14 rumah sakit. Aduh. Ya. Ini Gina sebagai satu ibu baru dengar ada berita seperti ini gimana? Panik sih, apalagi kan anak aku umurnya sekarang hampir 3 bulan ya, jadi lagi padat-padatnya vaksin. Betul. Jadi udah kayak yang, aduh mudah-mudahan anak aku nggak kebagian vaksin palsu, bahkan ya nggak tahu menghormati dokternya apa enggak, tapi aku akhirnya ya kayak, dok vaksin anak saya nggak palsu kan dok, gitu. Harus nanya jadinya Iya, ya sekarang ya ya. dokternya enggak gitu, cuman banyak yang bilang juga kemasannya hampir sama, Iya, apa segala nggak bisa macam, jadi nggak bisa dibedakan, dibedain. susah. Jadi aku bismillah aja, mudah-mudahan yang masuk ke badan anak aku beneran vaksin yang asli gitu. Nah itu tuh dok, mungkin juga banyak kekhawatiran dari orang tua di Indonesia gitu ya. Iya. Kita sebagai orang tua nih bisa melihat langsung nggak sih kasat mata apa bedanya vaksin yang palsu dengan yang asli? Susah. Oh ya? Bahkan orang-orang yang ahli pun seperti para medis dan juga dari farmasi susah untuk membedakan yang palsu dan yang asli. Kalau misalnya hanya salah satu yang ada, Oh. tapi kalau mungkin dibandingkan ada 2, kita bisa membedakan. Waduh, Wah. tapi Iya. nggak apa-apa kan ya dok? Maksudnya misalnya anak saya kena vaksin palsu gitu, dia nggak menimbulkan dampak apa-apa di badannya. Ya menurut hasil pemeriksaan sih isi vaksin palsu tersebut kan hanya natrium klorida, itu garam fisiologis Yang biasa ada. dipakai buat infus juga gitu ya Iya dok ya? betul. Terus sama ada sedikit antibiotik. Jadi selama ini sih aman. Justru yang perlu kita khawatirkan barang-barang yang dipakai itu kan katanya botol bekas, bekas. tutupnya Iya, benar. bekas. Tuh, ya. Jadi Steril ya, Dok? sterilitasnya kan diragukan. Benar. Iya, proses pembuatan vaksin itu sendiri juga
nggak tahu kan kita seperti apa, bersih atau enggak. Iya tuh. Jadi prihatinnya ada banyak nih sebetulnya. Ya, makin banyak gitu yang harus kita perhatikan. Tapi Gina kemarin pas setelah selesai divaksin, ya siapa nama anaknya adalah Panutan, panggilannya Uta ya. Apem, masih dipanggil Apem. Apem enggak, itu aku panggilan di dalam perut, belum ketemu nama. Di dalam perut dipanggilnya Apem, Iya, belum ada nama, sekarang udah ada nih Iya, si Uta. udah ada. Uta dapat vaksinnya yang waktu itu yang bikin demam apa enggak? Dokternya bilang vaksin sekarang udah tidak seperti vaksin dulu ya, yang menimbulkan demam sampai demam tinggi apa segala macam gitu. Cuma waktu itu sih agak demam sih anak aku, agak ya sumeng-sumeng kayak gitu. Nah, ya, yang benar harusnya demam kan dok? Apa enggak juga ya? Nggak harus, tergantung daya Kali tahan aja bisa anaknya. bedain gitu kalau Iya. vaksin palsu nggak demam gitu, kalau vaksin gitu ya. asli demam gitu. Ternyata kan. enggak juga, Enggak nggak bisa juga, dari situ enggak juga ya dok juga, ya? iya. Waduh ini makin susah nih kita membedakannya. Tapi menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia katanya sih sempat beredar juga ya beritanya kita bisa lihat di sini bahwa tidak ada efek samping dari vaksin palsu tersebut. Iya. Ya, seperti yang kita lihat di sini. Benar berarti ya dok ya, nggak ada efek sampingnya untuk saat ini? Iya, sejauh ini sih memang belum ada yang melaporkan adanya efek samping dari pemberian vaksin palsu, dan menurut penelitian dari hasil vaksin palsu itu isinya apa juga disinyalir tidak ada yang membahayakan tubuh anak-anak. Tapi kan sebenarnya di vaksin ini kan untuk memproteksi daya tahan Iya. tubuhnya ketika sudah Iya, besar betul, di usia betul. tertentu. Itu mungkin yang lebih bahaya ya dok ya? Iya, jadi nggak ada kan, judulnya tertipu kita semua. Waduh, Tapi kan tertipu nggak- bener. Iya. Tapi kan udah ada apa dijanjikan ada vaksin ulangan. Iya, vaksin ulangan. Oh, Nggak apa-apa betul. gitu dok, kan misalnya kayak mungkin kayak Misalnya orang DPT tuanya harusnya ragu umur, ya, iya, udah dikasih Usianya kan, atau belum. ada beberapa vaksin 24-6 bulan betul gitu. diberikan Tapi di usia tertentu. Kalau itu lewat karena vaksin palsu, ketika diulang di usia yang sudah lebih dewasa, nggak apa-apa nggak tuh? Jadi memang kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi bagi para pasien yang telah mendapatkan vaksin palsu atau diduga mendapatkan vaksin palsu. Jadi memang pemerintah akan memberikan Iya. vaksin ulangan secara gratis. Ini ya seperti gitu. yang kita lihat juga nih, Kemenkes Iya. siapkan vaksin ulang bagi korban. Dan tahapannya ada beberapa yang harus dilewati, walaupun juga Iya. kita dengar pelaksanaannya Agak sulit. agak sulit ya, Iya, ini kebayang. berlaku jadi udah nggak jadi patokan lagi ya dok ya? Sampai umur 18 tahun masih boleh diulang. Oh berarti sampai aku masih 18. boleh. Hey. Saya 17,5 umurnya. Kelihatan bohong ya kalau itu sih ya. Oke, bicara soal vaksin ini, kembali lagi nih, yang terpenting dari pemberian vaksin adalah Yang paling penting ya dari vaksin ulangan ini tergantung dari umurnya. Jadi kalau misalkan anak Anda masih di bawah umur 1 tahun, kan kalau DPT, polio, HIV, hepatitis itu diberikan 3 kali. 24. Iya betul, umur 2, 4, 6 bulan. Jadi kalau misalnya ragu udah diberikan atau belum, tetap kita akan berikan ulang dengan jarak 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan sebanyak 3 kali. Mas, sekali lagi nih untuk pemirsa Dr. Oz Indonesia bahwa kenyataan beredarnya vaksin palsu ini tidak juga bisa dijadikan alasan untuk menghindari vaksin. Ya, tetap bukan. kita mesti kasih. Kita harus kasih, tapi ya tentunya kita harus hati-hati juga nih tempatnya Iya, gitu ya dok ya kali iya, ya. betul. Karena memang ternyata katanya sih ya untuk melihat perbedaannya sendiri di botolnya itu untuk yang palsu itu agak kelihatan kusam warnanya. Jadi kalau yang asli Soalnya kan bekas ya. iya, karena bekas botolnya dikumpulkan dari botol-botol yang sudah terpakai kemudian diisi ulang. Akhirnya kita bisa ngelihat kok kalau masih tersegel dengan baik ya insya Allah asli gitu ya. Nggak cuma galon aja yang diisi ulang ya. Iya, Vaksin juga iya, ada vaksin isi juga ulang diisi ya. ulang kan Aduh. ngeri ya dok ya. Betul. Oke, mungkin dokter Vita boleh memberikan sedikit Iya. kesimpulan tentang perbincangan kita soal vaksin palsu ini dok. Jadi untuk pemirsa di studio dan juga penonton di rumah sekalian, jadi apabila Anda meragukan anak Anda sudah diberikan vaksin asli atau palsu, lebih baik Anda mulai sekarang pergi ke dokter anak Anda dan minta nasihat, karena bagi anak yang berusia 0 sampai 18 tahun, kita akan memberikan vaksinasi ulangan.
Oke, dan itu tidak apa-apa ya jika ternyata yang diberikan dulu adalah vaksin yang asli, Iya. kalau di usia sekarang diberikan Oh, lagi tidak apa-apa, tidak justru apa-apa. akan meningkatkan daya tahan badan. Oke. Booster Gitu. gitu ya, Dok? Booster Iya, lagi di berarti booster ya. lagi. Oke, Iya. tapi ternyata masih banyak nih mitos-mitos yang beredar seputar vaksin ini, dan juga mungkin kadang-kadang kita suka membedakan ini yang fakta mana, yang mitos yang mana Iya, gitu ya iya, Dok ya. iya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Anak demam boleh divaksin? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Di antara 37, 37,5 tuh kan anget-anget aja tuh. Seneng-seneng gitu loh Iya, seneng, betul. ya kan? Itu nggak masalah. Itu masih nggak apa-apa.